Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua ya bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakan puasa mulai hari Senin. Untuk saudara-saudara kita, teman-teman yang mulai puasa hari ini adalah hari pertama melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Baiklah teman-teman, untuk tausiah duha ini saya akan menyampaikan topik yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah saum ini dengan ilmu gitu ya. Jadi sesuatu amal itu akan punya nilai apabila dilandasi oleh ilmu. Teman-teman sekalian, seperti yang selalu disampaikan oleh para penceramah, tentu pertama-tama kita akan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf ya, silap lidah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman sekalian, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kewajiban puasa Ramadan berlaku bagi umat Islam dan wabil khusus yang beriman. Apakah ada orang Islam, orang Muslim yang nggak beriman? Barangkali ada, ya. Ada yang dikatakan sebagai Islam KTP, Islam abangan, itu kan mengaku Islam tapi tidak berpuasa. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan berarti dia telah murtad dan bahkan kafir, ya. Dan oleh karena itu harus bertobat. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ya. Jadi mulai diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim yang telah akil balik dan berakal sehat. Nah, selain syarat kewajiban di atas, puasa dianggap sah jika memenuhi dua hal yang dikenal dengan rukun puasa. Pertama, niat mengerjakan puasa yang ditetapkan pada setiap malam bulan Ramadan untuk puasa wajib atau hari yang hendak berpuasa untuk puasa sunat. Sebagian ulama diantaranya mazhab Maliki tidak mewajibkan niat di setiap malam bulan Ramadan, tetapi cukup di awal malam bulan Ramadan. Dengan niat akan melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Waktu berniat adalah mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Niat ini tidak perlu disuarakan dengan keras karena tempatnya di dalam hati. Tapi juga tidak ada masalah kalau disampaikan secara dohir ya, supaya mantap. Dan kemudian kedua adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ya, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, merokok, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, dan bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja, kedatangan haid atau nifas,
melahirkan anak atau keguguran, gila walaupun sekejap, mabuk ataupun pingsan sepanjang hari, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun apabila makan dan minum tidak dengan sengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antaramu lupa lalu ia makan dan minum, padahal ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia teruskan puasanya, karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada beberapa sunnah puasa yang perlu dijaga ketika berpuasa. Di antaranya, satu, makan sahur. Ya, jadi Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya, mengakhirkan makan sahur sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ini tersebut dalam riwayat Anas bahwa Zaid bin Sabit bercerita kepadanya, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya, Anas, bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Zaid menjawab, sekira bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya, ini yang amalan sunnah ya, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan air putih. Salah satu hikmah berbuka dengan kurma, dikarenakan kurma mengandung banyak glukosa yang sangat dibutuhkan tubuh yang baru saja berpuasa. Dalam sebuah riwayat diterangkan, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa sehabis berbuka. Karena saat tersebut termasuk waktu di mana doa mudah dikabulkan. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika saat berbuka, ada doa yang baik yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah Dhahabat tamma'u wa balatil huruku wa sabbatal akhira insyaallahu ta'ala. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ada juga doa ya yang biasa, tapi ini debatable ya. Ya biasanya doanya sering kita baca ya. Tapi karena debatable tidak saya sampaikan saja. Karena doa ini bisa sesuai dengan kebisaan atau kebiasaan kita masing-masing ya. Nah, teman-teman, untuk kali ini sampai di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan tambahan pengetahuan supaya amalan kita berbasis pengetahuan atau ilmu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana dalam saya menyampaikan ini ada kekeliruan, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.